menggunakan 1 kali banning pertama. Nah, ketika lu decide untuk nge-pick Varus dan juga ada Thresh di sana, berarti line up mereka benar-benar pengen dimenangin di lane ADC-nya. Yang tanda kutip di sini mereka harus mematikan satu role-nya yang ada di Dragon, yaitu adalah support. Karena memang APC di sana potensi bakal digunakan, tapi ternyata Xiaoqi kali ini ada Janna. Menurut lu sendiri aja, Sven, Janna udah lama banget kita nggak lihat, ternyata digunakan kembali untuk tim The Black Horse kali ini. Nggak masalah ya, karena emang plannya Janna dipakai di sini kan emang buat proteksi Ziggs-nya gitu. Sementara kita juga udah tahu, walaupun kembali lagi kemarin di 3.0A ini si Camille habis di nerf habis-habisan, tapi itu cukup banget gitu untuk dikomboin ke Mega Inferno Bomb-nya Ziggs juga untuk seorang Varus. Kalau seandainya itu terjadi, gue yakin nanti eksekusi dari teman-teman The Black Horse lumayan mantep. Tapi yang gue pertanyakan nanti lebih ke eksekusi Absolute Zero-nya dan juga combo si Arrow-nya Varus sama Chain Corruption-nya juga gitu. Betul. Jadi lumayan banyak area of effect dari kedua tim ini sebetulnya ya. Tapi Benar. seperti yang tadi Ajis Fan bilang, sebetulnya sempat ada tim yang menggunakan skema seperti itu juga, Ji, kayak Zig plus Jarvan 4 kemarin sempat juga dilakukan gitu kan. Walaupun emang sebetulnya yang digunakan itu Camille, tapi karena musuh menggunakan Jarvan 4 dan dia ngekataklysm temennya 4 di dalam satu tembok, itu musuh langsung ngasih Mega Inferno Bomb dan 4 kawannya kena juga. Gue bingung juga itu. Nice assist nampaknya Jarvan 4 ya. Nice assist untuk yang itu. Tapi ya memang oke sih untuk skema yang seperti itu. Dan apalagi memang kemarin sempat juga ada yang menggunakan APC Zig dan lumayan laku juga sampai saat ini berkat adanya Meta Bruiser dan juga APC ya Bang Abi ya. Ya, dan kalau misalnya kita perhatiin, menurut gue ya, Black Horse akalinya kali ini kayak dapat ruang yang lebih leluasa. Karena kalau kita perhatiin dari sisi Papa Gaming kayaknya nggak ada champion yang bisa nge-reveal akali di dalam smoke, dan mungkin ini bisa jadi satu keunggulan mereka bisa menangin game pertama. Alright, terima kasih atas analisnya pastinya Sleep is Good, dan kita bakalan masuk menuju ke match-nya kali ini, match yang ketiga pada malam hari ini. Belum malam sih, tapi nggak masalah. Dan kita akan kembali lagi bersama Ajis Fan pastinya untuk match yang ketiga round yang pertama ini. Ji, menurut lu sendiri dua line up dari kedua tim yang berbeda, early pace mereka akan seperti apa? Ini J Smith lagi nih. Ya, ini J Smith ya. Much better lah menurut gua kalau lawannya adalah Akali. Yang jadi sulit ketika Akalinya ini di geng early. Tapi kita tahu pattern dari Nunu sendiri kan emang agak sedikit lebih lambat kalau kita compare-nya sama Fiora yang punya mobilitas cenderung lebih tinggi gitu. Dan sekarang emang gimana caranya dari Papa Gaming ini harus ngepanis abis, atau paling enggak lu tahu nih apa dari jungle tracking milik seorang Fiora dari Gerald. Supaya apa? Supaya lu bisa opposite gitu ya serangannya. Jadi nggak ngebayang-bayangin Fiora, tapi gimana caranya lu main di lane yang lain gitu. Dan lane yang lain itu adalah mid, bener aja. Makanya midnya udah mulai coba di counter, tapi ada follow up yang bagus lah. Di sini gue bisa bilang dari Xiaoqi untuk paling nggak ngebayang-bayangin seorang Akali yang kita tahu ini pasti susah banget early farmnya gitu. Tapi kalau misalnya lu sadar juga, ini perbedaan antara dua rotasi jungle nih lumayan, Ji, kalau menurut gue. Kenapa? Karena si Gerald itu dia ngabisin semua camp yang ada di jungle sebelah kanan. Sedangkan untuk PJM di sini dari seorang Papa Dash, itu dia nge-skip satu small camp yang di sana berarti tanda kutip level dia mungkin bakal lebih ketinggalan dari seorang Gerald. Dan bahkan untuk saat ini ganking mereka lebih menuju ke bagian ADC lane. Dan tim The Black Horse mereka akan berpotensi untuk mendapatkan beberapa snowball barrage juga dari seorang Papa Days. Dan nampaknya di sana God Gatsby masih bisa escape menuju ke inner turret-nya. Dan Akali akan mencoba untuk membantu, tapi akan di-cut oleh 4 champion sekaligus kali ini. Ya itu bakal langsung dijawab juga, karena kita ingat emang udah telanjur, nasi udah jadi bubur juga, makanya coba langsung di follow up. Kasih dia tinggal juga. Walaupun begitu ada Ignite yang juga cukup mematikan sampai era First Blood ternyata tetap berhasil didapatkan oleh Papa Gaming. Papa Gaming walaupun di bawah gagal, ketika di atas dia di geng itu sebenarnya hal yang nggak boleh terjadi, dan killnya harusnya itu belongs untuk The Black Horse, bukan untuk Papa Gaming. So, gue rasa Papa Gaming di sini early game-nya cukup baik dan harus tetap dijaga tempo seperti ini, Fiskalo ya. Betul. Ya nggak masalah untuk gagal dapat kill yang di bawah gitu kan. Yang penting di atasnya tadi mereka bisa memainkan overextend-nya dari tim The Black Horse. Gue agak sedikit bingung juga. Gerald kayaknya pas banget dia masuk ke dalam inner turret dari seorang Kyle. Hit pertamanya berada di Gerald. Dan mereka masih tetap gaspol karena balik lagi ini support Janna. Kalau support Janna spell castingnya lumayan jauh dan dia berada di layer yang kedua, dia bakalan susah buat nebein. Dan tadi posisinya Janna juga lagi ada di belakang. Dan
tim The Black Horse masih tetap untuk memaksakan mendapatkan satu pick off. Dan akhirnya kali ini kita akan berpindah menuju ke top lane terlebih dahulu, di mana Tufts akan menjadi target selanjutnya. Setelah mereka bermain ke Dragon Lane, saat ini mereka main ke Baron Lane, dan bahkan dari seorang Phoenix di sana sudah get ready, tapi dengan menggunakan satu tactical sweep, dan bahkan ada yang satu ST ultimatum di sana membunuh seorang Obito, dan Obito hampir saja take down, tapi death sentence yang baik sekali di sana. Tufts terbakar oleh Ignite, dan akhirnya trading kill di sana terjadi. PJM dan juga TBH kali ini mereka akan melakukan push terlebih dahulu karena ada satu player yang akan mencoba untuk recall, tapi Daryl harusnya jangan recall dulu karena ini make sure dulu nih outer turret di top lane ini selamat. Ya, setuju gua. Nah, tadi tuh gara-gara move geng ke Gragas gagal ya, itu bikin si Tufts-nya jadi sulit, ditambah tadi udah kebaca juga lagi habis pada reset, buru-buru all in teman-teman dari Papa Gaming ke atas, dan bener aja Tufts kita tahu sebagai Camille yang lagi-lagi gue mention baru kena nerf, bakalan susah banget gitu, emang gak bisa sendiri akhirnya ketika lagi momen-momen kayak gitu, ditambah juga ada hook dari si Thresh juga mantap banget ya Fiskalite. Jadi betul, itu cukup maksimal early gamenya, good things to do banget dari Papa Gaming. Tinggal gimana mereka priority-in objektif nih. Biasanya orang yang priority-in objektif Dragon, Tomoe somehow pas mid game itu tiba-tiba ngeblank yang nggak tahu mau ngapain, karena itu juga terjadi sama Papa Gaming di match mereka hari pertama kemarin Fiskalite ya. Iya, pas ngelawan Curse Moon, justru kayak esensi kita mainin Rift Herald di 2 wave ya Rift Herald nanti di menit ke-8 itu adalah gimana cara kita nge-peel turret yang dimiliki sama musuh, dan bahkan bisa ngebungkus 2 turret dalam satu Rift Herald. Itu udah enak banget pasti Eji. Dan menurut gua turret itu benar-benar berpengaruh ke map control yang lu miliki. Ketika lu punya minim map control, lu bakalan susah untuk membalikin gamenya, dan ternyata akan ada pukul-pukulan kali ini. Kyle sangat baik sekali barrel roll-nya di sana, akhirnya mendapatkan satu 1v1 situation yang baik sekali. Tufts berhasil di take down. Ada apa dengan Tufts? Hari kemarin dia pakai Darius shining banget, Ji. Tapi untuk di game yang kedua ini, game yang pertama juga, wow, kurang begitu baik nampaknya Tufts ya. As I said, emang Tufts udah gak kuat itu lagi dengan Camille, tapi kita bisa lihat ada Absol Zero juga yang gak kalah kuat, teman-teman disusul. Akhirnya Zik menjadi korban pertama, datang juga Fiora di sini walaupun cukup telat, tapi dia udah berhasil dapetin satu. Looking for two, udah ada Grand Challenge juga maju lagi. Nah, masih bisa. Oke, cancel dulu sedikit riposte nya untuk menahan damage-nya, tapi pada akhirnya udah ada juga Twilight langsung kasih masuk. Dia ada fast point strike dan juga perfect execution, tabrak terus juga. Masih punya tuh tadi execute ultimatum untuk eksekusi akhir ke arah Varus sampai akhirnya as I said. Somehow Papa Gaming nih memulai pattern mereka di hari pertama kemarin. Abis dapat Dragon di mid ke chase, abis itu ke bait ke counter, malah jadi dia yang rugi, hilang turret. Betul, itu dia yang seperti apa yang tadi gue bilang juga gitu kan. Rift Herald ini adalah gimana concern mereka untuk melakukan push, sedangkan untuk Drake itu adalah gimana caranya mereka nge-kite gamenya sampai ke late game, karena ini efeknya scaling semua gitu kan, dari segi damage, shield, movement speed, dan bahkan lifesteal gain juga. Dan dilihat dari kedua tim, nampaknya The Black Horse kali ini sudah mulai mendapatkan gripnya sedikit demi sedikit. Mid lane push berhasil mereka amankan, satu turret dan juga bahkan 2 poin eliminasi. Di bagian top lane juga mereka mendapatkan seorang Jace juga, dan bahkan di sana ada turret HP yang lumayan kepil. Ini menandakan sepertinya potensi untuk tim Papa Gaming melakukan push adalah di bagian bawah, karena tadi Tufts ketika bermain ke mid itu Gragasnya ditinggal, dan Gragasnya punya potensi untuk melakukan push pasti aja, Sven. Iya, benar-benar. Tapi kalau udah kayak gini, kalau Papa Gaming sendiri, boleh gua bilang dia harus punya skema yang lebih ke regroup ketimbang split push, apalagi ke arah bawah. Ini agak sedikit PR untuk salah satu dari playernya Papa Gaming dikirim. Sementara kita tahu dari The Black Horse ini lo mau ngirim Camille, lo mau mengirim Fiora untuk main split push itu oke-oke aja. Dan yang paling penting ya tadi itu ada Rift Herald yang udah di-secure duluan sama The Black Horse, yang akhirnya itu memungkinkan banget untuk mereka mainin nge-abuse lane yang mana yang mau mereka jadiin buat split push. Kayak contohnya di atas tuh pelan-pelan udah mulai di-push gitu kan, udah mulai dibayang-bayangin. Dan di area bawah sepertinya ada Fab Point Strike masuk, perfect execution. Itu ternyata Kyle masih bersama Dewi Fortuna, Fiskalite. Betul, itu tipis banget sih HP-nya. Jika Fly Arthur ngepop Ignite aja yang memang udah available memang tadi ya kan, karena dia mungkin masih menghemat Ignite-nya biar bisa digunakan pada saat team fight nanti di next objective.
akhirnya Gragasnya nggak jadi tumbang nih Aji. Dan bahkan dari segi itemnya Gragas kali ini udah mendapatkan beberapa Tenacity Boots dan juga item setengah jadinya. Ludens Echo di item yang pertama membuat Gragas bisa melakukan clear wave secara cepat. Ketika Gragas bisa melakukan clear wave secara cepat, Gragas bisa ngebantu teman-temannya untuk mendapatkan pick off dan bahkan bisa menjadi initiating tim fight juga di sana. Tapi sayang nge-fly Arthur, satu shroud sudah dibuka dan langsung terkena satu barrage juga di sana, dan akhirnya pola main cepat sekali dilakukan dengan penggunaan satu protobel dan bahkan Muncul di sana mencongkil dua player secara bersama. Namun sayangnya front lane-nya kali ini sudah hilang. Ada Grand Challenge yang dibuka juga, tapi Lau masih bisa escape menuju ke belakang kali ini. Akhirnya Xiaoqi terbuang sia-sia. Nampaknya tim fight yang diprok oleh tim Papa Gaming kali ini berhasil membuahkan satu kill. Itu tadi agak-agak beresiko ya, besar banget loh resikonya dari Xiaoqi untuk maju begitu dan buang dia punya Munsunnya, tapi pada akhirnya jadi gagal. Karena tadi kalau lu perhatiin sebenarnya dari Tops juga belum begitu ready. Joel juga udah kepalang tanggung juga ya, terpaksa dia buang Grand Challenge dan gak berhasil. Dan yang paling penting sebenarnya momen tadi tuh dari The Black Horse itu harus bikin gimana caranya lu dancing-dancing aja sambil nungguin Camilla di bawah membuat sesuatu atau paling gak dapet turret. Oke, tapi sekarang udah ada sebuah death sentence, untungnya nggak di follow up karena sekarang udah ada Ocean Drake yang harusnya bakal di bait juga. Nah, ini pelajaran dari Papa Gaming kemarin adalah mereka ke bait di Dragon gini ace rata kalah, dan itu menurut gua nggak boleh terjadi lagi. Nice, udah ada sebuah Shadow Enchant yang dikirim untuk mencari info di mana player-player dari The Black Horse. Dan oke, Camille pergerakannya di sebelah kanan cukup mendistraksi, langsung masuk ke bait dengan sebuah extra ultimatum datang satu orang tapi dari samping ternyata masih ada seorang Fiora melakukan lagi berhasil dapetin satu dengan Grand Challenge. Maju sendirian guys, mau ngapain, mau nyari Camille, gak dapet. Akhirnya double kill berhasil diamankan, dan ini that's what I mean to be honest, benar-benar terjadi lagi dan lagi. Tapi masih ada perlawanan yang cukup sengit dan cukup ngotot dari arah Gragas dan juga Nuno sepertinya untuk mendapatkan satu buah Ocean Drake. Enggak, wow, gocekan maut dari seorang Jel cukup baik dengan riposte dan juga flashnya membingungkan seorang Nunu. Pada akhirnya Gragas dipaksa mundur dan Ocean Drake belongs to Black Horse Game. Parah banget. Ini terjadi lagi sama seperti tim Papa Gaming pada saat ngelawan tim Curse Moon. Dan bedanya adalah kalau kemarin mungkin inisiasinya dilakukan di bagian Pit Referral, tapi kalau yang sekarang dilakukan di Pit Dragon. Dan itu terjadi berkat bantuan dari seorang Tufts dengan penggunaan entry yang baik sekali dengan satu hashtag ultimatum ya. Kenapa? Karena hashtag ultimatum ke bagian backline yang ada di choke point, dan itu adalah titik satu-satunya mereka untuk melakukan escape dari Papa Gaming, ditutup dengan penggunaan satu hashtag ultimatum. Dan itu 3 player sisanya yang nggak kena target hashtag ultimatum kan auto ke knockback kan, dan akhirnya mereka nggak bisa pulang dari sana, masih tetap di daerah river, dan ada incoming support dengan penggunaan satu Mega Inferno Bomb, dan akhirnya di sana damage outputnya bakal maksimal lagi dikeluarkan oleh tim The Black Horse. Dan akhirnya ada bala bantuan di bagian top lane kali ini yang bakalan coba untuk datang, tapi nggak mau kalah juga The Black Horse di sini melakukan upaya push menuju ke bagian mid lane dan mendapatkan bantuan dari Riveralt yang mereka summon pastinya untuk saat ini. Dan ada sekitar 2/3 HP dari Inner Turret yang sudah hilang, tinggal diseruduk satu kali aja dengan Riveralt sudah berhasil hilang, dan bahkan mereka langsung melahap 2 Inner Turret secara bersamaan dan Spend, dan akan ada proking fight yang akan terjadi. Redemption dari kedua tim kali ini akan coba untuk dikeluarkan, tapi sayangnya Death Sentence mengenai satu core di sana. Ada box pun dikeluarkan dan ada satu schedule yang sayangnya nggak bisa mencongkel player satupun dari tim Papa Gaming kali ini aja. Udah gitu doang ya, lumayan ya, 1 tukar 1. Tadinya bisa jadi 1 tukar 2, tapi karena ada upaya regroup dan juga disengage yang bagus dari teman-teman The Black Horse, jadi itu semua nggak terjadi gitu. Karena emang masih bisa gambling juga sebenarnya untuk fightin lagi, tapi The Black Horse kayak lebih realistis gitu untuk ya udah kita reset dulu, kita ambil item dulu sebisa mungkin, gimana caranya kita tetap megang tempo ini. Karena dengan menit 11 sekarang kan mereka bisa habis main atasnya sama main midnya yang tadi baru aja dia dapetin dengan Riveraltnya. Nah, kalau mid udah gelap gini, tinggal gimana caranya antara Akali atau Fiora atau Camille itu bayang-bayangin atas, habis itu bawah, all in bawah. Itu udah tinggal di split gitu doang, enak banget. Karena dari Papa Gaming udah gue jamin sampai turun tengah pun belum berani maju kalau dia belum regroup as a team, gue rasa Viscaloid. Alright, karena memang di sini 1v1 situation juga sering terjadi antara Tufts dan juga Kyle ya. Dia sampai bikin Shadow Enchantment juga buat nyari di dalam Shroud gitu ya. Tapi oke lah, it's okay kalau menurut gue, karena memang itu item conditional yang butuh banget untuk kepanis seorang Akali, dan Akali lumayan bebas juga kali ini dengan jumlah poin yang bisa dibilang KDA-nya lumayan perfect kali ini, bahkan belum mendapatkan death sama sekali karena dari segi laning pace-nya mungkin beberapa pressure dikenakan
untuk tim TBH, tapi selalu selamat di sini dari Fly Arthur-nya. Nah, Ji, gue yang agak sedikit bingung di sini adalah tim Papa Gaming kan mereka sebelum skirmish bisa ngelakuin poking. Ini champion mereka banyak banget nih yang kalau menurut gue ya proyektil yang kayak Minix di sini dengan Shock Blast ya, dan bahkan Obito di sini masih punya arrow-nya, dan bahkan Kyle dan juga Lau di sana dengan Death Sentence. Ini proxy mereka buat ngelakuin poking itu gede banget, tapi nggak dilakukan sama mereka. Apa yang menjadi titiknya? Ya, karena gini, kalau dari The Black Horse sendiri ini kelihatan banget kalau seandainya mereka udah kena poking dan ngerasa puas dengan poking tersebut, langsung diolin kayak gini contohnya. Ada Grand Challenge langsung dibuka dan terponis harus sampai secara tumbang. Ada juga susulan ulti yang bagus juga dari seorang Jana, tapi walaupun begitu Jana harus tumbang, ditukar lagi. Ada juga box, satu tukar satu, dua bahkan tukar satu, langsung coba dive sedikit, tapi Akali terlalu beresiko Fly Arthur di sini, dan pada akhirnya di bawah juga terjadi one man show. Ada mekanik langsung masuk hashtag ultimatum, coba flash dikit, ya ternyata masih bisa tergocek-gocek sama Abah Gragas. Walaupun begitu God Gatsby juga masih coba memberikan juggling damage yang bagus karena Jay sampai akhirnya bisa terjadi oper-operan yang bagus antara God Gatsby dan juga Fly Arthur. Yang mau gue mention adalah di sini di sejak menit 11 tadi, sejak Dragon Ocean didapetin sama The Black Horse, ini Papa Daze udah nggak main, jujur banget. Itu udah gold cap udah jauh banget. Fiora udah bahkan punya Guardian Angel. Nunu yang kita tahu harusnya menjadi frontliner, menjadi inisiator yang bagus untuk nge-trap pergerakan-pergerakan dari The Black Horse. Ini nggak nampak, Pak, dari tadi, Pak. Betul. Ini terjadi semenjak tadi ya, perebutan inner yang ada di mid dan juga bottom lane dari tim Papa Gaming. Itu lumayan berasa div-nya dari kedua jungle ini. Dan bahkan Papa Daze harus membutuhkan regroup terlebih dahulu untuk bisa memaksimalkan potensi dari Nunu itu sendiri. Karena ketika dia ngebuka Absolute Zero dan gak ada follow up, itu bakalan wasted banget pasti IG spend. Dan bakalan berorientasi banget, berbeda sama si Fiora yang sendirian pun bahkan bisa ngelumatin satu player. Kayak tadi contohnya di bagian top lane, Obito langsung tumbang begitu saja. Grand Challenge yang bagus sekali dari seorang Gerald. Dengan adanya dua champion Proto Belt dari Gerald dan juga Fly Arthur, mereka bisa main agresif ketika posisi mereka lagi ahead jauh kayak gini, Ci. Ya, dan apalagi ya yang pengen gue highlight adalah, ini no offense ya, sejak tadi pas kontes Dragon kedua, ketika si Tops-nya maju dengan hashtag ultimatum ke Paras dan si Gerald maju dengan flashnya buka untuk nge-flank, buka Grand Challenge kayak gini-gini ke belakang, itu juga udah sebuah sign dimana Papa Gaming gua rasa nggak punya skema permainan yang lain gitu ketika menghadapi situasi serupa lagi. Jadi ini kurang lebih kayak gue membaca buku yang sama, kurang lebih hasilnya bakal kayak gitu. Karena lu bisa lihat sekarang udah menit 15, gold lead udah beda 10.000, dan yang paling pentingnya itu udah ada Death Dance. Fiora ini udah bisa 1 lawan 3 Fiscal Light. Belum lagi nanti kalau si Tops dapat Guardian Angel, belum nanti kalau God Gatsby scaling to late game sama Akalinya juga lebih sakit lagi. Yang bisa diandelin sama Papa Gaming siapa? Gua rasa dari Jace sama Varus yang masih di level sekian dan juga item sekian masih belum cukup Fiscal Light. Di saat yang bersamaan lu bisa lihat gimana seorang Tops bener-bener nge-abuse dia punya wave control gitu. Nah, betul. Ini wave management yang bagus, dan bahkan skema 4-1 mereka berhasil karena baiting mereka yang ada di bagian bottom lane kali ini membuahkan distraksi yang bagus. Namun sayangnya Death Sentence langsung diberikan Fly dan masih bisa mengamankan Baron Nashor di sana, dan langsung di-all-in gitu saja di spend dan pecahlah di sana bagian Import. Bahkan masih ada Grand Challenge yang langsung saja direct menuju ke bagian seorang Varus. Akan coba untuk dicari Xiaoqinya, tapi ternyata dikurung dengan ST ultimatum, dan this is gonna be team wipe sebentar lagi karena memang Minix akan menjadi next target. Tetapi ternyata Nexus terbuka lebar dan mereka langsung melakukan endgame untuk di round yang pertama, dan mungkin di emote sedikit ternyata tidak perlu, dan ini akan menjadi kemenangan mutlak untuk tim The Black Horse di mana 4-1 scam mereka berhasil untuk di round yang pertama di late game kali ini. Yo